Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini posisi saya ada di Desa Nggaron, Punden, Dukuh Randu Alas, Punden Randu Alas, Dukuh Randu Alas, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Di sini saya akan menjelaskan atau dalam arti menerangkan kisah nyata yang dialami oleh Bapak Agus Suprapto yang kebetulan ini adalah penduduk sini. Di samping penduduk di sini, Pak Agus Suprapto ini adalah seringkali melihat penampakan-penampakan yang dari Punden Randu Alas ini berupa yang dinamakan jilmaan pusaka Naga Kikik. Pusaka Naga Kikik adalah pusaka yang berbentuk keris ataupun pusaka, tapi di atas gonjonya, dalam arti di atas bawahnya itu adalah gambar seekor anjing ataupun serigala. Dalam hal ini, kenapa sampai di sini mengeluarkan seperti itu? Nanti kita tahu tentang kronologinya kepada Bapak D. Agus ini. Kejadiannya sekitar tahun 1992. Ya. Monggo Pak Agus, kami persilahkan. Pak Agus ini pernah mengetahui kejadian adanya penampakan Naga Kikik, siluman Naga Kikik itu posisinya di mana Pak Agus? Dulu sewaktu kejadian sekitar tahun 92, saya sering ketemu itu di barat rumah saya. Waktu itu saya pulang dari masjid, sering ketemunya juga di situ terus. Ketemu anjing itu sebesar anak sapi itu, tapi warnanya hitam, terus matanya itu, sorot matanya itu merah. Sorot matanya merah. Itu sudah penampakan seperti itu jam berapa itu Pak Agus? Saya sering ketemunya sekitar jam 1 malam. Oh, jam 1 malam setelah sholat dari tahajud ketemu. Pulang dari masjid, biasanya saya habis sholat isya itu terus saya tiduran di masjid, sampai ketiduran di masjid. Saya pulang di jam 1 malam gitu. Ya, ya. Sendirian. Ya, ya Pak Agus. Itu dalam wujud penampakannya itu sudah dalam bentuk wujud yang asli, maksudnya sudah anjingnya itu sudah besar sekali atau masih kecil terus membesar? Setiap ketemu saya itu di tempat yang sama, langsung ketemunya sudah besar, langsung wujudnya. Oh, langsung sudah besar. Ya. Saat itu keadaan Pak Agus waktu ketemu yang dinamakan siluman Naga Kikik itu, Pak Agus posisinya kaget, ngeredek apa gimana, apa pengen lari apa gimana posisinya seperti itu? Kedua-duanya sama kagetnya, anjingnya pun seperti kayak kaget, saya pun juga kaget karena papasannya itu tahu-tahu udah posisi dekat sekali gitu. Iya. Sekitar berapa meter Pak Agus dari ya, posisi jaraknya tempat ini? Saya sama anjing itu 1 meteran, hampir bersentuhan. Loh. Tahu-tahu udah di samping saya gitu, di depan saya gitu. Setelah tahu posisi seperti itu, anjingnya ingin berhadapan dengan D. Agus. Apakah anjingnya itu ingin menyerang apa gimana? Enggak, cuman ngelihati saya aja, cuman sorot matanya itu merah, terus lidahnya itu menjulur gitu. Istilahnya menjulur-julur gitu. Okay. Saat itu juga Pak Agus ini merasakan hawanya bagaimana? Kok kan kelihatan kita kalau ketemu anjing kecil itu aja sudah kaget, ingin lari. Kalau saya itu ya pertama kaget, terus merinding, terus badan itu terasa dingin. Terasa dingin, jadi nggak bisa gerak. Ya. Oh, ya seperti itu istilahnya, nggak bisa gerak. Terus anjingnya itu kalau biasanya nggak bisa gerak ya seperti istilahnya anjing siluman itu. Apa enggak datang terus mendatangi gitu? Enggak ya, cuman di posisi sama-sama berhenti di depan saya itu, tahu-tahu udah di depan saya, terus saya mau gerak nggak bisa, terus anjingnya itu jalan, terus saya baru bisa jalan ya. Istilahnya seperti terpaku. Ya. Kaki itu seperti terpaku. Kalau orang Jawa namanya dengkelan. Wah, dengkelan ya, memang benar, apalagi usia Pak Agus waktu itu kan masih muda. Ya. Jadi istilahnya belum mengenal hal-hal gaib seperti itu, apalagi hal seperti itu anjing yang sangat gede, yang sangat mengerikan. Nah, istilahnya anjing itu dalam hal ini posisinya sampai dari sana itu menurut Pak Agus kita dituntun ke arah Punden Randu Alas ini bagaimana Pak Agus?
Anjingnya itu sering keluar dan keliling desa. Oh, gitu. Nggih, kalau kata orang-orang yang dulu itu katanya ya pagar desa gitu. Ya, benar seperti itu. Karena apa? Zaman dulu kan seperti itu. Ada istilah binat hewan atau makhluk gaib itu sering istilahnya untuk pagar desa. Seperti itu. Apakah dulu di sini ada bekas-bekas bekasnya kerajaan atau bekasnya petilasan tua-tua apa ada Pak Agus? Kalau saya sendiri belum pernah tahu, cuman seingat saya di sekitar sini dulu ada kayak makam gitu, tapi kalau sekarang udah rada Udah nggak nggak ada. Nggih. Barangkali karena tergerus Nggih. oleh erosi zaman seperti Nggih. itu akhirnya hilang. Kalau di sini kan topografinya seperti itu. Apa di bukit situ itu namanya bukit apa itu Pak Agus? Di situ Gunung Banca. Oh, Gunung Banca. Nggih. Nah, itulah yang dinamakan Gunung Banca. Sayang sekali tertutup karena pada sore hari. Karena di samping penampakan seperti itu, biasanya Pak Agus pernah melihat penampakan apa kalau istilahnya dari punden sini? Ya itu aja dulu. Kalau yang sering itu malah di sekitar rumah itu kadang ya kucing itu pertama kecil, tahu-tahu semakin besar gitu. Istilahnya pol-polannya aku paling besar seberapa kucing tadi itu? Sampai sebesar kambing itu. Loh lah. Warnanya hitam juga. Ya Pak Gus. Berarti orang sini menganggap bahwa siluman Naga Kikik tadi berasal dari sini ya itu. Nggih. Oh, nggih. Matur suwun Pak Gus. Nggih, sami-sami. Nah, seperti itulah tadi. Apa yang dikatakan siluman Naga Kikik? Siluman Naga Kikik itu dalam istilahnya khasanah budaya Jawa, itu adalah jelmaan dari pusaka Naga Kikik. Pusaka Naga Kikik adalah pusaka yang diperuntukkan untuk menjaga rumah atau dalam arti menjaga suatu kebun ataupun dalam arti yang lebih lingkup, yang lebih luas lagi semua harta bendanya. Karena apa? Apabila seseorang itu berniat jahat atau tidak baik, masuk ke rumahnya aja sudah ada seperti anjing ataupun anjing yang gede dengan suara istilahnya menggonggong seperti itu. Kenapa sampai pusaka tadi itu sampai jatuh ke sini? Banyak yang mengatakan dulu di sini adalah Gunung Banca. Dulu adalah tempat persembunyian daripada pelarian Pangeran Diponegoro dan sebelumnya sebelum perang Jawa dan sebelum perang Mospati yang dinamakan istilahnya perang Brang Wetanan antara Adipati Ronggo Prawiro Dirjo III. Ronggo Prawiro Dirjo III adalah suatu istilahnya itu motivator ataupun arti dalam penggerak daripada perang seluruh Jawa yang ditiru istilahnya yang diambil oleh Diponegoro, karena perang daripada Ronggo Prawiro Dirjo adalah perang yang menyeluruh karena Belanda sampai keteteran. Oleh sebab itu nanti ini ada kisah daripada yang namakan kisah Mospati dan kisah Kinantang Yudo. Tapi untuk episode kali ini hanya cukup tentang pusaka Naga Kikik. Barangkali adalah pengikut daripada Ronggo Prawiro Dirjo yang waktu perang melawan Belanda itu tercecer dan akhirnya karena tidak terawat, akhirnya istilahnya masuk dalam alam gaib, istilahnya DHI, istilah penguasa gaib, dan menjadi kodam-kodam penunggu yang ada di desa Garon sini. Demikian kisah tentang jelmaan pusaka Naga Kikik yang ada di Punden Randualas, desa Garon, kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Saya kira semoga hal ini bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.